Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan. Kita sekarang berada di penghujung bulan Zulqa'dah. Berarti kita masuk tanggal 29 Zulqa'dah. Betul atau tidak? Ya. Kita akan memasuki hari-hari yang secara mutlak, hari-hari yang sangat utama, yakni 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang Allah berfirman, wal fajri wa layalin 'ashr, demi fajar dan demi 10 malam. 10 malam yang dimaksud adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini sebentar, hanya 10 hari. Tapi ia merupakan hari-hari yang sangat-sangat istimewa. Hari-hari yang sangat utama. Yang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Maksudnya al-ayyamul 'ashr. Tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih dicinta oleh Allah daripada amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, walal jihad fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, apakah juga dengan amalan jihad fi sabilillah? Rasul menjawab, walal jihad fi sabilillah. Begitu juga dengan amalan jihad fi sabilillah. Ini tidak menandingi. Kemudian Rasul berkata, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang keluar, dirinya keluar dan membawa hartanya untuk berjihad, kemudian tidak balik lagi. Ini menunjukkan bahwa amal kebajikan yang dilakukan oleh kita di hari-hari yang sebentar lagi kita memasukinya, amalnya di sisi Allah sangat besar nilainya. Lebih dicintai oleh Allah. Oleh karena itu, kita ketika memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ingat ini dan jangan sia-siakan. Ini musim kebaikan. Mungkin banyak dari atau sebagian dari kaum muslimin tengah lalai dari hal ini. Oleh karena itu, kita saling mengingatkan. Kita akan masuk di hari-hari yang sangat istimewa, yang sangat utama. Kita perbanyak amal soleh. Ya, sedekahnya, baca Qur'annya, kalau puasa, ya.
kemudian terus beramal soleh, zikir kita, karena nilainya itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini insyaallah kita akan lanjutkan fawaid dari apa yang akan kita bahas dari fawaid kisah dari Nabi Yunus alaihi assalam. Tapi sebelumnya Anda akan jawab satu pertanyaan di sini tentang apakah wanita disyariatkan berkurban, ya? Apakah wanita juga disyariatkan untuk berkurban? Jawabannya, syariat kurban itu bagi laki-laki juga bagi wanita. Jika mampu. Ya, kalau misalkan dia punya kelebihan harta, maka boleh berkurban. Hanya saja ana dapati penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan ini sangat bagus sekali. Sunnahnya yang berkorban adalah Rabbul Bait, kepala rumah tangga. Ya. Kepala rumah tangga berkorban mencukupi dirinya, istrinya, dan keluarganya. Atau yang dia niatkan untuk dia korban. Ini masuk. Kemudian boleh berkorban dengan satu atau dua, ya, atau lebih dari itu. Jadi tidak harus satu, ya, minimalnya satu. Dan yang dikorbankan itu adalah binatang ternak. Dan yang dimaksud binatang ternak adalah jenis onta, atau sapi, atau kambing, atau domba. Ini yang dikorbankan. Ini didasari dengan beberapa dalil. Di antaranya kalau kita lihat hadis atau athar dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, beliau pernah berkata, "Kana ar-rajulu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahi bisyati an nafsihi wa an ahli baitihi." Jadi seseorang, kata beliau, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkorban dengan syat, menyembelih kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Jadi wanita korbannya dicukupi oleh Rabbul Bait, suaminya. Dan ini yang dicontoh. Para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukupkan korbannya dengan korbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak dijumpai keterangan, dan ini ana ngambil dari pendapat Ibnu Utsaimin, berkorban. Kalau misalkan kata beliau ada yang mengatakan mungkin karena miskin. Karena miskin. Beliau menjawab, ini ihtimal, kemungkinan ini warid, bisa jadi. Tapi tidak pasti, ghair muta'ayyin. Ya. Karena apa? Justru ada sebagian istri Nabi SAW yang kaya. Contohnya Aisyah radhiyallahu anha. Siapa yang tahu dalilnya Aisyah kaya atau punya kelebihan? Dalilnya ketika ada seorang wanita di masa Rasul yang bernama Barirah. Seorang budak wanita yang dia ingin menebus dirinya kepada tuannya, namanya mukatibah, ya, mukatabah. Menebus itu dengan bayaran 9 uqiyah. 9 uqiyah dia menawarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk menebus, untuk membayar. Dan hadisnya panjang. Di antara yang diinginkan oleh Aisyah adalah walaknya untuk
Aisyah. Dan ini ketentuan syariat. Orang budak yang dimerdekakan oleh seseorang, maka walaknya, loyalnya untuk yang memerdekakannya. Artinya apa? Ada hukum-hukum yang terkait dengannya. Kalau misalkan budak itu mati atau meninggal, maka si tuannya dapat warisannya. Dan tidak sebaliknya. Singkatnya, Aisyah membayarkannya. 9 uqiyah. 9 uqiyah itu berapa? 9 uqiyah itu 40 dirham. Ya. Lah, 1 uqiyahnya 40 dirham. Jadi kalau 9 uqiyah, 40 kali 9. 360, betul. 360 dirham. Dan sedangkan harga kambing di masa itu 10 dirham. Lihat, kalau 360 dibelikan kambing, semua dapat berapa kambing? Kalau satunya 10 dirham. Ya, 36. 36 kan? Iya. Kaya enggak? Kaya. Enggak miskin. Tapi Aisyah mencukupkan korbannya dengan korbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, korban suaminya. Baik. Dari mana kita tahu harga kambing di masa itu 10 dirham? Siapa yang tahu? Yang tahu boleh pulang. Jawab. Ya. Harga kambing di masa itu 10 dirham, Masya Allah, akhi. Dirham di masa itu stabil ya. Dan dirham gak stabil itu sejak masa khilafah Fatimiyah. Anjlok turun. Ya, karena mereka banyak mencetak dirham. Baik. Dari mana tahu kalau harga kambing masa itu 10 dirham? Ya? Siapa yang tahu? Ya? Itu 1 dinar. Arwa, ya. Rasul ngasih 1 dinar, kemudian suruh beli kambing, kemudian dibelikan 2 kambing, dijual lagi 1 kambing dapat 2. Dapat 1. Akhirnya membawa kambing dan membawa uang. Itu dinar. Ya. Ini dirham. Dirham 10 dirham. Antum ingat masalah bayar zakat? Permasalahan zakat. Zakat binatang. Hewan ternak. Ketika berbicara masalah zakat onta. Zakat onta. Masalah jabron. Jabron ini begini. Jabron ini nutupi kekurangan. Ya, bisa nyusuki, bisa nambahin tuh nyusuki. Nyusuki itu ya, kalau bahasa Cirebon tuh nyusuki, kalau lebih disusuki gitu. Ya, kembalian. Iya. Atau kalau kurang dibayar, ya. Ini jabron. Onta nisabnya itu berapa? 5 onta kan? Ya. Kalau 5, keluarkan kambing 1. Ya kan? Kalau onta 10, berapa kambing? 2. Kalau 15, 3. Ya, kalau antum punya onta 15 nih, bayar zakatnya 3 kambing. Harus. Ya. Kalau 4, kalau 20. Berapa? 4. Kalau 25 ke atas. Berapa bayar? Bintu makhad. Bintu makhad, ya tidak? Bintu makhad itu apa? Bintu makhad itu onta betina umur 1 tahun. Itu bintu makhad. Ya. Terus kalau sudah punya onta 36 ke atas. Ini bintu makhad bukan? Bukan. Apa? Bintu labun. Ya. Lu orang kita waktu belajar itu bintu labun itu putrinya si labun. Padahal bintu labun adalah nama onta betina umur berapa?
2 tahun. Ya, sampai ada, eee, apa namanya, sebagian ikhwah ini bercanda-bercanda, "Saya nikahkan engkau dengan bintu labun." Bintu labun. Baik. Bintu labun tadi umur berapa? Hah? 2 tahun. Baik, 2 tahun. Ya. Nah, ketika orang wajib mengeluarkan bintu labun, sudah punya onta 36 ke atas, tapi nggak ada bintu labun, adanya bintu makhot. Boleh nggak? Boleh antum kasih bintu makhot, tapi dibayar kekurangannya dengan apa? 2 kambing. Ya, bintu makhot 1 plus 2 kambing. Atau kalau enggak 2 kambing, 20 dirham. Berarti 1 kambingnya berapa dirham? Nah, dari sinilah. Ya, 1 kambing itu 10 dirham harganya. Nah, Aisyah radhiyallahu anha punya punya dirham berapa? 360 dirham, dan itu yang dibayarkan buat memerdekakan Barirah, bisa jadi punya yang lain. Ya. Dari sini kita mendapatkan keterangan bahwa wanita itu kurbannya mencukupkan diri dengan kurbannya siapa? Robul bait, suaminya. Ya. Makanya kata Abu Ayyub Al-Ansari, walaupun kaya cukup kurbannya. Ya. Jadi kata Abu Ayyub Al-Ansari, di masa Rasul seseorang itu berkorban dengan kambing untuk dirinya dan untuk keluarga. Makanya kalau kita lihat keterangan Syekh Utsaimin, kalau kita berkorban ya, di korban nyembelih sendiri, bacanya apa? Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma hadza minka walak. Ya Allah, ini darimu dan untukmu. Hakikatnya, kambing ini dari siapa? Dari Allah. Dan untukmu ya Allah. Kemudian apa? Allahumma hadhihi anni wa an ahli baitihi. Ya Allah, ini untukku. Ya, dariku dan untuk siapa? Keluargaku. Nah, itu. Boleh. Walaupun 1 kambing, tapi kambingnya yang bagus, jangan yang kurus. Cari yang kurus. Jangan. Ya. Itu korban, syariat korban, Masya Allah. Ya. Kemudian sebentar lagi bagi yang ada niat korban, masuk tanggal 1 Zulhijjah, sudah menahan diri dari gunting kuku, dari cukur, ya, dari sekarang dilihat tuh, oh, panjang nih kalau mau gunting sekarang, ya, karena nggak boleh adabnya kita gunting kuku kalau masuk 1 Zulhijjah untuk mau berkorban. Karena Rasul SAW bilang barang siapa yang mau berkorban, ya, dia tahan apa? Jangan sampai ngambil rambut, ngambil adfar kukunya. Ya. Yang dimaksud kukunya siapa? Kukunya yang berkorban. Ya. Ada orang yang ceramah, barang siapa yang mau berkorban, sudah masuk awal Dzulhijjah itu, jangan gunting kukunya kambing. Kan tuh ketawa kan? Ada akhi. Enggak ada hubungannya sama kuku kambing. Ya, gimana ceritanya kuku kambing juga? Ya, repot. Hatta istrinya nggak masuk. Ya kan? Yang menahan diri dari gunting kuku itu siapa? Yang mau berkorban. Istrinya, anak-anaknya, kalau mau gunting kuku, mau cukur rambut, boleh. Bukan jangan menggunting kuku kambing. Ini kurang kerjaan. Ya, kan mau disembelih. Ya enggak, akhi? Baik, nah itu dia. Tapi ikhwah yang Allah muliakan, mudah-mudahan Allah berikan taufik pada kita semua dan beri kesempatan untuk berjumpa dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya. Karena hari-hari yang Masya Allah utama, amal soleh lebih dicintai
ya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Baik. Pertemuan yang lalu kita bahas faedah yang pertama dari kisah Nabiullah Yunus alaihi salam. Ya, faedah yang pertama tentang apa, ikhwan? Dakwah, ya. Ya, tentang dakwah. Jadi ada 3 faedah, insyaallah kita akan bahas. Faedah yang pertama dari kisah Nabiullah Yunus alaihi salam disebutkan di sini, ya. Ad-da'watu ila Allah Ta'ala tadumu bis-sabri wa tatawaqqafu bil-isti'jal. Ini penting sekali bahwa berdakwah kepada Allah itu akan dawam dengan sabar dan terhenti karena isti'jal, terburu-buru. Makanya jangan terburu-buru. Terburu-buru itu gimana? Terburu-buru itu baru berdakwah inginnya manusia taat semua. Enggak sabar. Ya. Lihat Nabi Nuh berapa tahun berdakwah? 950 tahun. Yang ikut berapa? Sedikit. Ya. Nabi Ibrahim lihat tuh sampai dibakar dakwah. Ya tidak? Luar biasa. Nabi Musa lihat dakwahnya. Dan Nabi Muhammad menasihati kita juga untuk tidak tergesa-gesa, terburu-buru dalam dakwah. Isti'jal. Di antara masuk dalam tergesa-gesa itu orang yang enggak punya ilmu berdakwah. Ini namanya isti'jal. Harusnya belajar dulu. Tugas kita belajar. Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang enggak memiliki sesuatu tidak bisa memberi. Belajar. Ya. Nah, perhatikan ikhwah yang Allah muliakan. Pada pertemuan yang lalu sampai di halaman 472 ya. Nah, sekarang kita bahas dakwah yang dibangun di atas 4 usul. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Fad-da'watu ila Allah taqumu ala 4 usul." Ini ilmu ya. Berdakwah kepada Allah, ad-da'wah ila Allah itu tegak di atas 4 pondasi. 4 dasar. Al-aslul awal, pokok yang pertama, maudhu'ud dakwah. Materi dakwah, isi dakwah. Kita harus tahu pokok bahasan dakwah, materi dakwah, isi dakwah, yang didakwahkan itu apa. Ini yang pertama, penting. Apa itu? Wa huwa al-islamus sahih alladhi ja'a bihi Jibril alaihi salam min 'indi rabbih ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Materi dakwah adalah Islam yang sahih. Islam yang sahih yang datang dibawa oleh Jibril, perantara malaikat Jibril dari sisi Rabb-nya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang didakwahkan itu al-islamus sahih. Islam yang benar. Emang ada yang enggak benar? Ada yang ngaku-ngaku. Ini dakwah nih, kan itu. Tapi ngarang-ngarang dakwahnya. Yang diajarkan bukan tauhid, ya. Tidak disampaikan syariat. Tapi yang disampaikan adalah perkataan-perkataan dari orang-orang, malah orang-orang yang membenci Islam. Ya. Lebih suka nyampaikan perkataan orientalis. Misalkan begitu. Ya. Jadi yang didakwahkan adalah apa? Islam yang sahih. Islam yang sahih itu bagaimana? Islam yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya
orang yang mau berdakwah itu belajar Quran, belajar juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana mau mendakwahkan kalau dia nggak tahu Al-Quran? Gimana mau berdakwah kalau nggak ngerti hadis, nggak pernah baca hadis juga, nggak belajar hadis? Gimana mau dakwah? Apa yang mau disampaikan? Makanya faqidu syai' la yu'ti. Ya. Orang yang nggak punya ilmu, dia akan bodor dalam dakwahnya. Dakwahnya itu inginnya ketawa, nutupi dia nggak punya ilmu tuh. Gimana caranya bodor nih? Gitu ya. Gimana caranya orang bisa ketawa? Nah, di sisi lain sebagiannya dakwah dengan gimana caranya orang bisa nangis. Sama aja. Ya tidak, Anda pernah singgung kemarin kan? Ya, gimana nih supaya nangis? Diikat jamaahnya dengan tangisan. Syahdu. Kemudian ketika ngomong ada backsoundnya. Suara air, suara musik, suara nasyid. Supaya apa? Syahdu. Widih. Apakah enggak cukup sama ilmu, akhi? Ilmu yang masuk ke hati. Ya. Antum kalau anak ngomong ada backsoundnya gimana? Lucu. Apa itu sunnah? Tidak. Ya. Sampaikan Quran dan sunnah. Dan tidak semua tangisan itu dari Allah, akhi. Ada tangisan bid'ah, ada tangisan sunnah. Bahkan ada tangisan dari syaitan. Kok bisa tangisan dari syaitan? Ya. Siapa yang tahu dalilnya? Tangisan dari syaitan. Yang bisa jawab, boleh pulang juga. Nangis itu, akhi. Nangis. Ya, nangis itu nular. Di sini nih, ketika ada yang nangis tengah-tengah, sedih. Tiba-tiba sana nangis juga. Nangis juga. Ustadznya ikut nangis. Akhirnya majelis tangisan. Nggak dibahas ilmu. Tadi apa ya? Masya Allah sedih, oi. Anak ngaji, Masya Allah. Nangis terus. Ini belum tentu baik. Tadi antum ngomong tangisan dari syaitan. Bisa jadi. Ya. Apa dalilnya? Antum ingat kita bahas tentang Nabi siapa? Nabi Yusuf. Ingat tidak? Tangisannya saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Ingat nggak? Itu tangisan dari syaitan itu. Ya, mereka mencelakai Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian mereka pulang bilang ke bapak mereka, ke abah mereka, dan Allah abadikan, nangis-nangis. Waja'u abahum aisya'an yabkun. Mereka datang ke ayah mereka Isya sore ya, dalam keadaan apa? Nangis di petang hari itu. Yabkun. Itu tangisan apa itu? Tangisan yang keliru. Ya kan? Ada tangisan, Anda pernah mendengar ceramahnya Sholeh Syekh ketika ada seorang dai di masa Imam Ahmad yang sangat kondang. Kalau dia ngomong, nangis orang. Orang nangis. Dan faktanya di sini bikin orang nangis. Namanya Al-Haris Al-Muhasibi. Ya. Tapi isinya tidak nyunah. Suatu saat, dia kan ngisi di salah satu muridnya Imam Ahmad. Imam Ahmad datang. Kata Imam Ahmad, tempatkan aku di sebuah tempat yang aku bisa mendengar perkataannya, wala yarani, tapi dia enggak lihat aku.
Jadi Imam Ahmad ingin tahu. Datang tuh. Ceramah. Singkatnya bikin orang nangis di majelis itu. Nangis, akhi. Dan orang yang punya rumah ini, dia bilang, anak akan datang lihat ke Imam Ahmad. Kondisinya gimana? Kata dia, fa'idha huwa yabki. Ternyata Imam Ahmad juga menangis. Di sini ada dua tangisan. Tangisan di majelis Al-Haris Al-Muhasibi, sama tangisannya Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi satu tangisan bid'ah, satu tangisan sunnah. Ya. Kemudian dia ngobrol sama Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Allah, katanya, wallahi, demi Allah, ma sami'tu kalaman ahsana min hadha, walakin la tusahibhu. Demi Allah, aku tidak pernah mendengar perkataan yang lebih indah dari perkataannya. Aku tidak pernah mendengar ucapan dan perkataan dan kajian yang lebih indah dari perkataannya. Walakin la tusahibhu. Akan tetapi, jangan jadikan dia sahabatmu. Antum lihat? Karena bid'ah. Yang tahu bid'ah itu siapa? Ulama, Imam Ahmad, alim. Ya. Ya, jangan sekedar nangis. Tangisan yang lain, akhi. Anda pernah ketemu sama salah satu supir. Ini kisah nyata ini. Anda berhadapan sendiri. Dia bilang, Anda pas duduk, kemudian dia jalan di salah satu kendaraan, kemudian dia ngobrol sama Anda. Saya, kata dia, kalau sholat 5 waktu ke masjid, itu kurang khusyuk. Makanya, Pak bilang ke saya, sholat saya dirapel. Maksud Anda apa? Dirapel di malam hari. Di sholatnya di malam. Selesai kerja tuh, di malam, kemudian saya sholat, baru saya bisa khusyuk. Sendiri, sampai nangis. Gimana tuh? Saya bilang apa, akhi? Allah, ana teringat banyak cerita ulama tentang masalah nangis. Saya bilang, nangis Anda belum tentu benar. Ya, itu dari syaitan. Antum tahu, orang kalau ketemu sama idolanya, joget-joget, nangis nggak tuh? Nangis. Nangisnya histeris lagi. Tapi benar nggak nangisnya? Nggak benar. Syaitan pintar ingin memalingkan orang, akhi. Anda waktu tinggal di Mekah, ya, itu ada salah satu guru menyampaikan kisah. Jadi ada orang yang tawaf di Ka'bah. Tawaf di mana? Ka'bah. Khusyuk tawafnya. Tapi diperhatikan, dia nyebut-nyebut nama Nabi Muhammad. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Berdoanya kepada Nabi Muhammad. Kemudian syekh itu manggil, dinasihati. Kalau doa bukan ke Muhammad, bukan ke Nabi Muhammad, tapi kepada Allah. Akhirnya dia nurut, dia berdoa. Minta kepada Allah. Wah. Subhanallah. Suatu saat ketemu lagi sama orang tersebut. Lagi tawaf. Ternyata balik lagi. Ya Muhammad lagi. Doanya kepada Nabi Muhammad. Dinasehati lagi sama Syekh. Kamu sudah dinasehati. Doa itu sama Allah. Apa dia bilang? Menyingkirlah engkau. Ketika aku ikut nasihatmu, doa kepada Allah, hati saya gersang. Tapi ketika saya mengucapkan ya Muhammad, hati saya sejuk. Doa kepada Nabi Muhammad. Subhanallah. Lihat ya, gimana syaitan bisa memalingkan. Oleh karena itu, ikhwan yang Allah muliakan, belajar. Belajar tauhid. Belajar manhaj yang hak, yang lurus. Ya. Jangan ikut-ikutan. Oh, Masya Allah. Anak ngaji nangis terus. Oi.
Di satu sisi ketawa mulu, di sisi yang lain nangis mulu. Ya, belajar akidah yang lurus, manhaj yang lurus, ya, ilmu kayak itu. Jangan tertipu apalagi di masa sekarang. Banyak yang pinter ngomong tapi ilmunya kurang atau enggak ada. Baik. Ini ngomong ke sana kemari kan. Baru satu, sudah mau masuk Isya. Baik, maaf ya. Insyaallah kadang ngomong ke sana kemari, kadang baca banyak. Nah, ya, jangan khawatir, akhi. Baik. Jadi kata Syekhul Islam di sini dakwah itu berdiri tegak di atas 4 apa? Usul. 4 pondasi ya. Yang pertama apa? Materi dakwah. Nah, yang materi dakwah itu apa? Al-Islam as-sahih, Islam yang sahih yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-aslu tsani, yang kedua, pokok yang kedua, ad-da'i ilallah. Ad-da'i ilallah, si pendakwahnya, yang berdakwah kepada Allahnya. Dan harus belajar, ya. Kemudian al-aslu tsalis, pokok yang ketiga, al-mad'u. Al-mad'u. Al-mad'u itu apa? Orang yang didakwahi. Orang yang didakwahi. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, asalibu wa wasailu ad-da'wati ilallah. Ini yang keempat. Wasail, asalib, uslub, metode, dan wasilah-wasilah ad-da'wah ilallah. Wasilah-wasilah ad-da'wah ilallah. Nah, ini 4 pokok, ya. Dan banyak buku berkaitan dengan masalah dakwah ini. Antum bisa lihat ulama nulis tentang masalah dakwah. Wa hakadha fa bi da'wati ila Allah ala minhajin nubuwah taqillu dzunubu wal ma'asi. Demikianlah dengan dakwah ila Allah di atas minhaj nubuwah, dosa dan maksiat menjadi sedikit, terkurangi, ya, diminimalisir dengan apa? Dakwah. Wa hadza ilajun lil maradi al-awwal, dan ini adalah obat bagi sakit yang nomor 1. Di umat Islam kata Syekh, ya, ada penyakit. Penyakit yang pertama apa? Dosa dan maksiat. Wa bid'awati ila Allah ala minhajin nubuwati tatalasha al-hizbiyah min bainina wa hadha ilajul marad tsani. Ya. Dengan berdakwah kepada Allah di atas minhajun nubuwah, maka hizbiyah ini bisa dihilangkan. Ya. Nah, ini penyakit yang kedua. Obatnya dengan apa? Dakwah. Hizbiyah kan sudah kita bahas. Apa itu hizbiyah? Fanatisme golongan. Ya. Kalau mau fanatiklah ke Islam. Tapi Masya Allah zaman sekarang ada nih orang nih yang bilang, ente jangan fanatik banget sama Islam. Benar nggak? Ada. Gitu. Justru kita sebagai umat Islam bilang apa? Wajib fanatik sama Islam. Wajib, akhi. Kita mau selamat. Dunia sebentar. Siapa yang nyuruh fanatik sama Islam? Allah. Jangan setengah-setengah. Ya. Ada orang, ente jangan fanatik banget. Sama Islam janganlah. Jangan terlalu. Subhanallah. Jadi orang jadi takut fanatik. Kita katakan wajib fanatik. Wajib. Enggak sunnah bukan? Apa kata Allah? Di surat Al-Baqarah. Ayat 208.
Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Allah perintahkan kita masuk Islam secara keseluruhan. Zahiran wa batinan. Fanatik enggak ini? Fanatik, akhi. Kalau enggak fanatik, bisa jadi munafik. Kalau kita ambil yang enak menurut kita, kita tidak ambil yang menurut kita itu tidak enak, kita beriman kepada sebagian, kufur pada sebagian, ini wataknya kaum Yahudi. Ya. Apa kata Allah tentang mereka? Allah berfirman, "Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd?" Siapa yang bisa lanjutkan ayatnya? "Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya." Terus, "Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab." Wallahu bighafilin amma ta'malun. Masyaallah, antum hafal. Ini baru thalibul ilmi. Ya. Duduk kita kalau misalkan ngaji, duduk thalibul ilmi itu enak. Kalau lupa diingatkan. Ya tidak? Ayo saling mengingatkan. Apakah kamu, kata Allah, kalian, wahai ahlul kitab, beriman kepada sebagian kitab, kafir kepada sebagian yang lain? Ini kelakuannya Yahudi, ahlul kitab, akhi. Beriman kepada sebagian, kufur kepada sebagian. Apa kata Allah yang begini? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Tidak ada balasan yang melakukan hal ini di antara kalian melainkan kehinaan di kehidupan dunia. Hina, akhi. Ngambil sebagian, nolak sebagian akan membuat kita hina. Seperti orang Yahudi yang dihinakan sama Allah. Dan ngerinya lagi, tidak sampai dunia. Allah bilang, wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil azab. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan ke dalam neraka. Ke azab yang paling keras. Dan Allah sama sekali tidak lengah dari apa yang kalian perbuat. Nah, itu. Nggak boleh setengah-setengah. Ya tidak? Fanatik. Harus. Ya kan? Di masa Nabi Muhammad diutus, orang kafir beriman bahwa Allah itu sang pencipta. Beriman bahwa Allah itu kasih rizki kepada mereka. Tapi iman mereka bermanfaat atau tidak? Tidak bermanfaat. Allah bilang apa? Tentang mereka, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaquluna Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Kalau kau tanya pada mereka siapa yang ciptakan mereka, mereka jawab Allah. Fa anna yufakun? Kenapa mereka bisa dipalingkan? Ya. Sudah masuk Isya. Masyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Kita lanjutkan ikhwan. Jadi kita wajib fanatik kepada Islam. Ya. Karena tadi perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zahiran wa batinan. Zahir dan batin. Ya. Karena kalau zahirnya ikuti, batinnya enggak ikuti, ini juga tidak manfaat imannya. Namanya apa tuh? Zahirnya ngikuti. Ada orang sholat, ikut sholat, puasa, ikut puasa, haji, bahkan ikut. Siapa mereka? Orang munafik yang Allah bilang, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia
Ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi mereka bukan beriman, kata Allah. Tidak beriman mereka itu. Bahkan Allah sebutkan dalam surat Al-Munafiqun, khusus ada suratnya namanya surat Al-Munafiqun. Ayat pertama, Allah bilang, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah." Kalau datang orang-orang munafik kepada engkau wahai Muhammad, mereka bilang sesungguhnya engkau adalah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah tahu engkau rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi bahwa orang munafik itu berdusta. Ya. Jadi kita berislam itu jangan setengah-setengah. Fanatik wajib. Kita jawab wajib fanatik. Ikuti Nabi Muhammad SAW kalau mau selamat, kalau mau dapat syafaat, kalau mau minum telaga Nabi Muhammad di akhirat, dan cuma ikutin doang. Kata Ibnu Mas'ud, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Cukup. Ikuti saja, jangan ngada-ngada, dah cukup kata Ibnu Mas'ud. "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah." Cukup. Ibadah kita juga harus ikuti Nabi Muhammad SAW. Jangan ala-ala sendiri atau ala-ala manusia. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Saya tanya ikhwan, orang kafir Quraisy, ya, orang kafir Quraisy salat tidak? Salat tidak mereka? Saya tanya, orang kafir Quraisy itu salat atau tidak? Salat. Tapi salatnya ala mereka. Allah bilang surat Al-Anfal, "Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa mukaa'a wa tasdiyah." Lihat. Salat mereka di sekitar Ka'bah itu siulan dan tepuk tangan. Salat tuh. Tapi salatnya manfaat enggak? Karena salatnya ala arah mereka, tidak sesuai dengan syariat Allah. Allah enggak ngajarkan. Saya tanya juga, mereka tawaf tidak? Tawaf mereka. Ya. Tapi tawafnya telanjang. Ya. Dan mereka punya argumen, punya dalil, punya analogi yang menurut kita masa sekarang, analoginya Masya Allah ini. Susah dipatahkan analoginya, akhi. Benar. Karena setiap orang punya analogi. Tapi ingat, ketika analogi dan argumen bertentangan dengan Quran dan Sunnah, tidak diterima. Walaupun 1000 argumen. 1000 analogi. Mereka tawaf telanjang, punya dalil, punya analogi. Apa kata mereka? La natufu bil baiti fi thiyabin asaynallaha fiha. Itu kata mereka. Kata mereka, kami enggak akan tawaf mengelilingi Ka'bah dengan memakai pakaian yang kami memaksiati Allah dengannya. Di mereka itu kalau tawaf ingin suci betul-betul. Secara zahir dan batin. Ini pakaian nih. Dulu maksiat dengan ini. Nggak pantas kalau tawaf. Maunya betul-betul hatinya suci, juga nggak pakai pakaian yang bermaksiat. Dibuka pakaiannya, tawaf telanjang, akhi. Bukan laki-lakinya saja, perempuannya juga demikian. Makanya ada syair tuh mereka. Anda lupa syairnya. Yang terjemahannya itu, pada hari ini, saat ini, kami buka aurat, tapi tidak halal untuk dilihat. Itu wanita-wanita yang telanjang itu untuk tawaf itu. Jadi budaya Arab itu telanjang apa pakai jilbab ibadahnya. Itu tuh. Jadi perkataan, argumen yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, jangan ditoleh, akhi. Ya. Semua orang punya argumen, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang itu pinter ngomong orang. Ya tidak? Iya. Pinter ngomong. Nah, itu. Jadi, kita pegang Quran dan Sunnah. Apa kata Rasul? Taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan pada kalian 2 perkara. Kalian gak akan tersesat selama-lamanya ketika memegang 2 perkara ini. Yaitu apa?
kitab Allah dan sunnahku. Pegang sudah itu. Pegang. Sampai mati. Mudah-mudahan Allah kasih istiqomah kepada kita semua. Istiqomah kama umirta, kata Allah. Fastaqim kama umirta. Istiqomahlah seperti dan sebagaimana engkau diperintah. Bukan kama arotta, bukan. Bukan istiqomahlah seperti apa yang kau mau. Enggak. Allah bilang di Al-Quran, fastaqim kama umirta. Ya. Nah itu. Jadi kita fanatik. Jadi kalau dibilang ente fanatik, fanatik gimana maksudnya nih? Sama Islam, alhamdulillah. Ini busro, ini kabar gembira ini. Ya. Alhamdulillah. Ya, bukan kita yang ngomong, misal gitu. Kan kalau kita yang ngomong kan disombong. Saya nih berislam nih, betul-betul nih, gitu ya. Jadi kalau orang, ente fanatik banget sama Islam, alhamdulillah ya akhi, masya Allah, barakallahu fiik, terima kasih, terima kasih. Ya tidak? Nah, kita lanjutkan nih, satu paragraf lagi, satu kalimat lagi. Wa bid'awati ila Allah ala minhajin nubuwah yadhhabu atau yudhibu fikrat takfir. Nah, dengan dakwah ilallah, ingat, dakwah ilallah di atas minhajun nubuwah akan melenyapkan fikrat takfir. Ya, apa itu takfir? Pengkafiran. Antum ingat kata ulama, minat takfiri ila tafjir. Awalnya ngafirkan orang, akhirnya ujungnya mengebom. Jadi pengeboman kerusakan itu karena apa, akhi? Karena fitnah takfir, akidah takfiri. Awalnya kafirkan, ujungnya ngebom. Gimana cara menghilangkan fikrah ini? Dengan apa? Dengan dakwah. Gak mungkin dengan nanggepi begitu aja, gak mungkin, akhi. Dengan dakwah. Karena mereka berdakwah dan gak berhenti dakwahnya. Bahkan dikabarkan nanti orang Khawarij itu ngikut Dajjal itu. Ada terus. Dan dakwahnya gak berhenti. Terus berdakwah. Ya, mencetak orang jadi takfiri. Dan mudah sekali nyetak orang di takfiri itu, sangat mudah. Sangat mudah. Dipasang jihadnya. Kemudian orang, anak-anak muda yang kosong ilmu agama. Oh, ini ajaran yang benar nih. Manusia lagi kacau nih. Pemerintah nggak adil nih. Ya. Wah, saya mau masuk surga. Akhirnya ngebom. Ya. Nah itu. Jadi ngebom itu kata ulama awalnya apa? Fikrat takfir. Yang bisa menghambat. Yang bisa menyadarkan orang dari fikrat takfir itu apa? Dakwah. Disebutkan Al-Quran, Sunnah, nih Islam yang benar nih begini, bukan begitu, akhi. Dalilnya apa? Dijelaskan ini. Lihat sahabat Ibnu Abbas menyadarkan sekian ribu Khawarij, ya kan? Jabir bin Abdullah menyadarkan kelompok orang yang mau membunuhi kaum muslimin di musim haji. Datang di Masjid Nabawi, duduk. Jabir bin Abdullah ngajarkan ilmu. Ya kan? Sampaikan ilmu agama. Sadar tuh orang itu. Tobat. Gak jadi bunuh orang. Subhanallah. Dakwah penting enggak? Penting dakwah. Oleh karena itu dakwah didukung harusnya. Jangan dicegat sana sini. Dakwah sunnah itu dituduhan. Sebagian ustadznya nggak boleh ngajar di masjid ini, di itu. Itu kerugian. Karena siapa yang bisa menjelaskan tentang bahayanya fikrah takfiri ke akar-akarnya? Ulama dan dai-dai yang ngerti masalah ini. Dai-dai yang ngerti masalah manhaj ini. Rugi kalau dikatakan nyimpang, sesat. Apalagi
dituduh Khawarij juga. Dituduh juga. Salafiyin, Ahlus Sunnah, Salafi, ini pintu gerbang teroris. Ya Allah, fitnah keji. Ya tidak? Tidak benar ini. Lihat. Wabidda'wati ilallah ala minhajin nubuwah. Dengan berdakwah kepada Allah dengan manhaj nubuwah, menghilangkan fikrah takfir. Wa tilkal afkarul munharifatu minal ummah bila audah. Lihat. Pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari umat bila audah. Hadza ilad lil marad as-salis. Jadi ini obat untuk penyakit yang keberapa? Yang ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwah, mudah-mudahan manfaat. Ya, baru sedikit kita bahas. Insyaallah kita lanjutkan. Mudah-mudahan Allah kasih umur panjang. Allah berikan kita rahmatnya, keberkahan pada kita semua. Ya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.